Keluar ya, kali ini menjadi salah satu roamer seharusnya untuk teman-teman Aura dan last pick Chow. 3 kali Chow ya? 3 kali dengan Chow. Ya, tapi mereka mau performanya, pick off sih. performa dari Chow-nya sih menurut aku memang lumayan konsisten lah ya. Dari game 1, game kedua, pick off-nya ataupun kayak targetingnya tuh bagus banget. Sebentar, kalau ada Chow-nya, misalnya Chow-nya dengan Matilda, Valentinanya yang ke ini dong. Valentina yang ke XP. Menarik Atau nih. dibalik lagi atau Chow-nya yang ke samping ya kan. Jadi agak segitu ya, tapi di sini seharusnya Chow-nya bakal dimainkan oleh lo. Chow look ya. Chow-nya dari lo. Pakito jungle lah harus ya. Biasanya jungle gak sih kalau Pakito tadi? Iya, atau Chow-nya jungle. Chow jungle, Yay, menarik jangan lupa nih. kamu ya. Chow jungle. Chow Jungle yang udah muncul ya minggu lalu, tapi edit ini 2 kali keluar dimainkan oleh Aura karena mereka sempat bawa edit juga di tangan Godiva ketika bertemu dengan Bigetron Alpha. Jadi ini kita akan melihat tentunya dengan lagi-lagi grafik yang cukup unik dari Aura Fire yang dimana edit di tangan seorang Godiva dan Chow seperti masih di tangan seorang Baloiski ya. Jadi kita akan melihat ini game penentu. Siapa yang akan mendapatkan poin kemenangan? Apakah Geek Farm mereka masih bisa untuk mendapatkan nafas tambahan, Oke. menyelamatkan poin mereka di klasemen nanti ya? Jana Kitty dengan Chow jungle-nya nih. Menarik banget ya. Jana dengan Chow. Oke, tapi memang ya minusnya Chow jungle ini nggak bisa kayak yang flicker langsung kasih inisiasi inisiasi kejutan. Karena dia akan kelihatan kalau misalnya ketika dia mau culik dia pasti akan Jet Kundo maju ke depan. Atau Shunpo setidaknya. Karena memang match up-nya juga sama Link gitu kan. Yang kita tahu Link tuh darahnya gak banyak. Jadi menurut aku Chow bisa banget kalau memang mau agresif tabrak di early atau speed team pun masih bisa diunggulin. Iya. Sementara kali ini Godiva dengan editnya juga bakal coba untuk menahan menjadi garda depan dari Aura Fire dan Hai. Tentunya kita tahu ya. Ini salah satu pemain assassin yang menurut aku Linknya juga sangat amat ditakuti. Karena dari playstyle dia yang agresif, ini bisa tiba-tiba ada serangan dadakan loh. Ketika dia udah punya Tempest of Blade. Ya, Ya, dan rotasi cepat juga pastinya kan. Betul, dan lihat nih, bagaimana dengan Chow Jungler ini efektifnya adalah karena HP pool dari musuhnya tipis, dia berani buat main tabrak aja. Oh, tapi ditabrak kali ini oleh pemain-pemain dari Geek Farm dan bahkan Baloiski mencoba untuk flicker mundur terlebih dahulu. Hai tidak punya orange buff karena dicolong sama seorang Jana. Ini bukan hanya level sih yang terhambat, powernya juga jadi sedikit hilang untuk rotasi. Dan kita melihat bahkan jauh banget gak sih Fluffy mainnya. Dari top lane datang dia loh tadi. Iya, dan di top lane-nya juga memang di sini ya karena Fluffy agak ninggalin sebenarnya tadi dia harusnya agak ketinggalan level, tapi masih unggul lah. Unggul tipis untuk Look. Cuman junglernya nih yang jadi PR sekarang untuk Aura Fire karena bakal bisa di-raid dan juga untuk kontes di area turtle-nya ini pede banget pasti. Chow si Jana Kitty udah dia tinggal main aja sama turtle-nya nanti. Kalaupun memang dideketin sama Hai, masih ada Way of the Dragon ya tuh. Iya, ini mau nggak mau Hai nggak bisa ngincar ke arah seorang Jana yang masih punya 2 second, tapi Fluffy akan terpick off di tangan seorang Elzura yang tadi memang sempat ngejar ke arah satu pemain yaitu Luke, tapi kali ini Godiva bakal dipukul mundur. Wall manipulation dibuka oleh seorang Elzura mengusir Godiva yang udah tercicil, tapi Luke tentunya mencoba untuk memberikan poke damage terus-terusan ke arah seorang Godiva dan ini yang membuat Geek Farm mereka mampu mendabrakkan turtle-nya tanpa ada kontes. Waduh, ini pressure-nya nggak hilang-hilang ya dari Geek Farm ya. Dia Gila punya sih. Baloiski bahkan kali ini Twin Eagle juga menabrak ke arah Hike. Bahkan Tempest of Blade harus dibuka untuk defensif. Itu jadi kesannya dipaksakan gak sih? Biar Tempest of Blade-nya dibuka, tapi ternyata Kabuki dari area busnya langsung menumbangkan seorang Baloiski yang lagi nyebrang tadi sebenarnya. Dan sprintnya udah ke-trigger dari Elzura juga. Otomatis gak boleh terlalu depan dan posisinya udah mulai kelihatan. Jana Kitty yang sudah mulai datang ke arah mid lane. Itu tadi terlalu dalam sebenarnya buat si ini ya. Baloiski juga. Baloi. Dan ini balik lagi ketajaman dari Kabuki juga untuk melakukan farmingan terhadap goldnya. Hunter Strike udah dapetin di bawah menit ketiga. Iya, dan ini sekarang Hai giliran mau coba nge-raid ke arah jungle dari Geek Farm, tapi nggak berhasil untuk mendapatkan apapun dari Hai. Harus mundur terlebih dahulu dan bahkan Godiva lihat Shatternya connect ke arah satu pemainnya itu Godiva yang sudah mulai dicicil balik. Meskipun Shatternya connect ke arah Jana, tapi nggak ada damage tambahan, nggak ada damage follow up dari Aura Fire. Ya, dan ya kita tahu Edith kan ini hero. Ini kedua mid laner tentunya. Tapi Elzura masih coba untuk kabur dari kejaran Hai, namun ternyata sulit juga karena posisinya facehugger yang tidak benar-benar itu bisa dibilang dia nggak cancel sama sekali.
Dan bahkan karena dia melihat pergerakan dari Hai, rotasinya ini udah deket. Dan kemungkinan Elzura untuk di pick off itu sangat amat besar, Lim. Jadinya ngadu ya tadi dari reward manipulation. Namun Jana Kitty nggak membiarkan high buff dengan nyaman. Pasti udah dimasukin lagi dan retribution berhasil diamankan dari purple buffnya. Wow, itu tadi adu ilmu ya tadi. Adu ilmu. Limit dan ya itulah perbedaannya memang di mana lebih sedikit stack yang bisa didapatkan oleh Elzura, dan yang kedua dia nggak punya sprint juga yang sudah di pop tadi di duel sebelumnya. Jadi keunggulan kecil untuk Aura Fire, tapi balik lagi junglernya ini selalu di raid oleh Geek Fam. Ini nih yang jadi PR. Karena cowoknya ini lumayan bandel juga. Tiap kali ada objektif langsung dideketin, dan kalau memang ada chance ditabrak oleh Jana Cutie. Dia pakai Demon Slayer juga ya, Koy. Dan permasalahannya ini Hai udah kecolong satu kali oleh orange buff-nya, purple juga, tapi ternyata di area bawah ada penculikan ke arah seorang Kadera yang dimana Kabuki ditemani oleh seorang Godiva, dan bahkan kali ini Godiva dia udah nggak punya robot-robotan, dan bahkan kali ini Elzura masih mencoba untuk membalaskan pemain-pemain dari Aura Fire, dan kali ini Hai bersama dengan Godiva dan juga Facehager mereka nggak mau paksain team fight-nya. Elzura udah ngebuka satu buah reward manipulation. Dan bahkan Facehager pun gak punya real world kali ini. Jadi akan reset lagi dari kedua belah tim. Yang dimana ini looknya gak berhenti untuk rotasi loh, Lim. Iya, dan kalau misalnya kita retribution dari high mantep banget sih tadi, on point banget. Dan kalau kita lihat build-nya juga dari look ke arah Bloodlust duluan ya Om. Iya, looknya Bloodlust, tapi gue pengen mention untuk Kabuki dengan Patricia. Dia udah punya skill like plat juga. Dia bakal menuju ke BOD. Jadi dia cukup tentram untuk berhadapan dengan Kadera. Di mana Kadera? Dia belum punya Golden Staff. Jadi belum efektif bagi keluarga dia. Iya, dia harus sabar dulu farming lagi setidaknya sampai Golden Staff-nya jadi. Menambahkan attack speed, dan bahkan dari seorang Jana Cutie kali ini The Wave Dragon-nya connect ke arah seorang Fluffy. Dan Luke masih punya knockout strike. Fluffy bakal coba untuk menahan, kali Hai mulai datang dengan Demon Set, dan bahkan masih punya Tempest of Blade, tapi Godiva Archeater yang connect ke arah seorang Jana Cutie. Dan Hai membuka dengan satu buah Tempest of Blade ke arah seorang Luke, namun hanya satu yang akan ditumbangkan, yaitu seorang Jana. Ya, menumbangkan sebuah jungle itu penting banget, tapi top lane Luke coba di dive kali ini, Archeater-nya masih bisa connect dan coba bertahan dengan knockout strike dan berhasil memukul mundur. Dan Facehager kali ini datang cukup terlambat sebetulnya. Itu 3 pemain loh sampai ke area atas, dan bahkan looknya nggak tumbang, Lim. Ini buying time yang cukup banyak banget ke bawah. Ya, dan bahkan ya karena ke distract seperti itu, lihat bottom lane-nya di push Hilang, Pak. langsung hilang juga. Jadi Kadera ada bukaan sedikit untuk bisa farming dapatin goldnya, dan balik lagi cowoknya di sini yang memang bisa ngasih pressure di early. Jadi agak meredam lah. Jadi linknya nggak terlalu kemana-mana juga untuk di awal-awal. Ini linknya benar-benar kayak di apa ya? Ditekan aja di 5 menit awal. Terus sih. Dari purple yang nggak dikasih, dia di circling eagle terus berkali-kali sama seorang Balesti, dan Luke mau tidak mau lihat dia harus mundur terlebih dahulu karena Hai masih punya Tempest of Blade, tapi itu paksaan dari Luke. Mau nggak mau karena knockout strike-nya connect, damage-nya masuk, Hai harus menyelamatkan dirinya dengan ngebuka Tempest of Blade. Tapi kali ini Turtle yang sudah mulai digerogoti oleh pemain-pemain dari Geek Fam, ini Godiva udah kasih informasinya. Masalahnya Aura Fire mereka nggak mau coba untuk kontes. Nyaris saja ke Suri tadi ya. Dan nggak bakal dikontes juga sih, nggak ada purple buff. Dan tadi Tempest of Blade-nya terpaksa dibuka defensif. Jadi mau nggak mau kali ini purple buff yang ditahan. Iya, tapi kali ini sepertinya bakal merusuh di area purple-nya. Satu body manipulation dibuka oleh kedua mid lane-nya, Sapi Fluffy masih coba untuk menahan, dan purple-nya lagi-lagi dicuri oleh seorang Jana, yang dimana dia nggak sayang-sayang dengan retribution-nya. Intinya jangan kasih high purple buff. Dia tenang banget ya pakai Rotasi retrinya. bakal ditahan, energi bakal boros banget sama seorang high. Itu sih strateginya, Lim. Iya, dan dengan tenang banget tadi lewat di depan pertarungan. Wah, itu reward manipulation. Ada semuanya, dia jalan aja santai banget. Retribution dapat dan keluar lagi. Oke, dan Golden Staff ini udah ada ya. Jadi sudah mulai ada lagi satu pertanyaan untuk Aura Fire, dan apakah memang bisa dibalikin untuk mereka sendiri juga, karena ya saya memang punya Berserker Fury, tapi dengan tanpa adanya purple buff ini bakal sulit untuk melakukan kombinasinya nanti dari skill-skill linknya dia sendiri. Dan kalau memang berharap dengan Godiva, ini adalah edit, sisinya memang lumayan banyak, tapi begitu dia pakai Primal Wrath-nya, dia keluar dari robotnya dia akan cukup squishy. Memang damage outputnya besar, tapi squishy-nya dia ini yang langsung bisa di burst down nanti oleh pemain dari defense. Masalahnya mereka jadi mengandalkan Fluffy doang ketika Primal Ward-nya dibuka sama seorang Godiva, karena nggak akan ada yang bisa nahan di area depannya kok. Ya. Cara nggak langsung Godiva juga memberikan sedikit damage ya, tapi masalahnya ini depannya, belakangnya bisa diacak-acak tentunya karena Kadera punya satu buah Battle Mirror of Image dan juga Blazing Duet.
Ya, apalagi di kombinasi lah ini tadi kita melihat sudah ada golden staff juga. Cuman memang momennya harus pas banget buat Kadera kalau memang dia mau masuk. Oke, tapi Kadera nahan terlebih dahulu di area midnya. Posisinya 2 turret udah dikantongi sama Gigfam. Dan Aura belum kantongin 1 turret pun. Bahkan bukan hanya turret ya, Turtle pun diunggulin sama Gigfam. Malah kali ini Lord yang udah spawn sebenarnya hanya kemungkinan bisa set up. Malah sekali ini Gigfam juga, karena ada Chow gitu kan. Namun konsil dari Godiva yang belum menghasilkan apapun. Mereka cuma perlu paksa Tempest of Fate keluar, Facehugger juga. Karena yang ngincer ke Kabuki, ini nanti fokusnya dari Lux sama Kadera. Benar banget. Ya mau siapa lagi kan yang bisa fokus ke sana juga. Belum lagi untuk eternal fight yang terjadi di bottom lane. Ini dengan adanya Bloodlust X di tangan lu, dia bisa head to head lawan kepalanya Fluffy. Iya. Jadi masih punya lifesteal juga dari seorang Luke. Tapi dari Lordnya yang masih ditarik ulur oleh kedua belah tim. Ini dipoke dari seorang Jananya dengan 1 buah Fate Crystal dari seorang Facehugger. Ini Gigfam juga mereka masih menelan damage yang cukup perih dari sisi magicalnya ya. Wow, oke. Counter Strike juga ada. Ini di bottom lane-nya seru banget soalnya usir-usiran. Iya, tapi kali ini lihat Luke mulai datang. Hai, terpaksa mengeluarkan lagi Tempest of Blade-nya karena dia udah sadar, dia udah pernah ditoyor sama Luke nih. Jadi dia harus benar-benar respect dengan damage yang dimiliki sama Luke. Dan real world manipulation udah gak ada dari Elzeralin. Iya, dan ini Lordnya otomatis langsung di setup ya. Godiva pun langsung bonyok, langsung setengah darah yang hilang. Dan sepertinya Lord pertama ini harus direlakan untuk Gigfam. Itu Luke sakit banget ya. Ya, dia punya Hunter Strike tadi. Gila Untuk sih. item damage-nya dia. Jadi berasa memang jab mungkin dari Pakito sendiri juga. Belum lagi adanya efek sisi yang lumayan annoying ya dengan adanya knockout strike dari Pakito juga. Jadi Lord yang pertama cukup free tadi untuk Gigfam karena dari minimapnya pergerakan dari Hai ini masih untuk mengamankan buff demi buffnya juga. Iya, plus dari Godiva kan dia memang pakai Brave Smite ya, yang bisa dibilang ini 7% HP bakal dikembalikan juga ke arah seorang Godiva. Jadi ya sebenarnya nggak terlalu tinggi-tinggi banget, tapi juga nggak memiliki damage kecuali dia buka Primal White-nya. Tapi kali ini Gigfam mereka akan berfokus terhadap objektif. 1 buah Reward Manipulation akan di pop up sama Elzura karena dia tahu dia bisa menzoning player-player dari Aura Fire untuk tidak melakukan teamfight di area mid dan bahkan membiarkan Lordnya untuk masuk ke area bawah. Ya, hike-nya santai banget. Dia melakukan split push di bagian top lane dan dia dapetin barusan onward yang connect ke arah Baloiski. Namun tidak ada follow up damage yang dimiliki sama teman-teman Aura sehingga masih bisa selamat. Iya, itu udah keluar onward, udah keluar Shatter juga. Dan bahkan kali ini Lordnya masih bisa digiring oleh pemain-pemain dari Gigfam. Fluffy mencoba datang dari area blind spot, tapi ternyata masih bisa menumbangkan Lord yang cukup mudah tentunya. Tapi bakal dibalikin keadaannya sama Gigfam. Kali ini tergelinggalnya connect. 1 buah Tempest of Blade dari seorang Hai. Dan bahkan mau tidak mau dengan adanya 1 buah Reward Manipulation dibalikin keadaannya sama Elzura, dipukul mundur pemain-pemain dari Aura Fire. Dan bahkan di area mid Kaderanya ini free banget untuk mainin dan majuin lini dari minionnya. Ya, ini berbahaya banget ya, dan dari kedua tim nggak boleh nih sampai ada salah move karena midnya tetap di press lagi, nggak dikasih kendor sama Gigfam. Ya mungkin sembari kita tadi fokus ya untuk melihat adanya duel yang terjadi di bottom lane. Di top lane itu Luke-nya udah nge-push, dia udah motong minionnya juga. Jadi kelihatan banget dari minimap ini rapi untuk Gigfam dari sisi wave management mereka. Iya, ini harus sabar sepertinya dari seorang JJH ya. Karena dia masih belum bisa kantongin purple-nya. Sementara 6 turret yang dipegang sama Gigfam, ini invasi ke area jungle dari Aura Fire itu udah dimakanin semua sama Gigfam. Ya, jadi harus lebih tunggu timing lagi. Karena untuk di kontes juga menurut aku nggak worth sih. Purple buff ngeri banget ya. Ngeri banget Karena sih. lihat dari goldnya unggul walaupun nggak terlalu jauh, tapi dari hero-nya Gigfam itu lebih banyak dari sisi crowd control. Betul, Sehingga aku setuju. purple-nya itu jadi bahaya. Iya, mereka punya Pakito dengan knockout strike, mereka punya Chow juga dengan The Way of Dragon. Jadi banyak banget sih stopper dari Gigfam sendiri. Ini Aura Fire harus yang nungguin momentum. Kalau mereka bisa culik ke arah satu pemain dari Gigfam buat pincang aja tim fightnya, ini akan sedikit ya membuka potensi dari Aura Fire untuk setidaknya balikin keadaan. Ya, dan kita harus tenang dulu karena memang temponya juga udah mulai turun nih. Tapi kalau misalkan boleh aku nge-spotlight dikit dari Luke minion managementnya sih rapi banget. Oh, tapi Gigfam kayaknya mau mulai tim fight kali ini di area mid, di mana satu orang pemain dari Godiva tuh dia mulai dipukul mundur sama Luke. Tuh dia mulai di jab-jab saja, dan bahkan kalau kita ngelihat player gold by UBS Gold, ini Kadera lagi-lagi menjadi satu pemain yang memiliki tabungan yang banyak. Iya. Dan ya dengan Cloud yang seperti itu ya kan, dia udah dapetin itemnya, dia bakal bisa ngasih damage burst
ke sisi belakang selama nggak ketangkap oleh Godiva. Jadi memang meskipun goldnya banyak, dia harus bisa tahu juga timing kapan untuk bisa masuk, kapan dibuka oleh Jana Cutie. Iya, dan Lord udah mulai muncul. Lord yang kedua, Hai punya potensi untuk mengambil satu buah purple tanpa bisa dicolong oleh Geek Farm. Dan apakah ini akan menjadi kesempatan untuk Aura Fire di mana Linknya udah punya purple, jadi energinya nggak akan terlalu boros. Dan bahkan dari Aura Fire mereka bisa aja untuk mencuri ke arah backline karena ingat, bisa dibilang mobilitas dari Aura Fire ini cukup tinggi. Mereka punya high dan bahkan facehugger pun di sini meskipun harus stay di tempat ya. Tapi timing remote manipulation menurut aku ini memainkan peran yang penting juga. Oke, langsung di reset ternyata ya. Walaupun kita melihat di mana Fluffy muncul di bagian bottom lane dan otomatis Geek Fam sebenarnya unggul dari segi jumlah. Namun nggak mau terlalu overcommit juga, nggak mau terlalu dive ke belakang sehingga Lordnya lebih memilih untuk di reset aja, lebih ke santai lagi dulu. Iya, ini Fluffy motong jauh juga sih sampai ke area atas dan bahkan dia mau tidak mau harus melakukan hal itu karena lininya ini masih bisa dikontrol sama Geek Farm. Mereka bisa clear dengan sangat amat mudah, tapi kali ini Baloski akan hilang begitu saja. Meskipun sangat terculik, tapi Jana sudah berada di depan. Remote manipulation dibuka oleh seorang facehugger. Jana Cutie akan tumbang. Tapi di sisi lain Kadira pun hilang di tangan seorang Kabuki. Sementara kali ini Aura Fire dengan kesabaran yang begitu matang mereka bisa dapetin Lordnya dan bahkan sudah terlihat di area depan Luke yang lagi berjalan-jalan bakal coba dikejar. Flicker udah digunakan. Luke udah nggak punya pasifnya, udah nggak punya stack dan bahkan dibalikin keadaannya. Satu Goblin Salmon dipopok bersama seorang Fluffy dan Luke langsung tumbang di tangan sniper dari seorang Kabuki. Dan menyisahkan Elzura sendiri untuk melakukan defense. Mungkin nantinya akan sempat ya untuk respawn time-nya. Tapi outer turret, inner turret harusnya botak Om. Ya ini yang tadinya dibangun dengan bagus banget oleh Geek Fam ya. Ini harus hilang dengan satu momen saja tadi. Satu buah onward yang manis banget dari Godiva. Itu nge-trigger semuanya. Bahkan ya, Chow ini memang dia kuat sebagai jungler. Tapi kita tahu dia nggak bakal punya flicker nanti untuk bisa keluar dari real world manipulation. Dan itulah sebabnya kenapa dia bisa tumbang juga. Dia nggak punya flicker, dia nggak punya escape mechanism, hanya Shunpo saja. Tapi itu udah digunakan juga karena dia udah keburu terlalu jauh dengan pemain-pemain yang udah tumbang duluan seperti Baloski. Gak akan ada satu buah guiding win juga yang bisa menyelamatkan dia. Dan Hai kali ini berfokus untuk mendapatkan turret terlebih dahulu. 3 lini dipush bersamaan oleh Aura Fire. Luke mencoba untuk menahan kali di area depan dengan jabnya. Tapi Baloski masih punya guiding win dan Aura Fire langsung leading dari segi network. 4.000 dipegang di menit yang ke-16 kali ini. Lagi-lagi bermain dengan sabar adalah kunci kemenangan untuk Aura Fire. Balikin keadaan mereka. Tapi Fluffy udah mulai diharas kali ini, udah mulai masuk damage-nya. Dan bahkan dari Fluffy mencoba untuk balikin keadaannya. Satu buah, di cancel begitu saja dari Woman Manipulation-nya. Dan Kabuki bakal fokus untuk arah Beast-nya dan Aura Fire. What is that? Mereka lagi-lagi berfokus untuk menumbangkan Beast dari Geek Farm bersama dengan minion-minion yang dikawal sama seorang Kabuki. Mengambil kesempatan ya dari Kabuki, diam-diam, sneaky langsung masuk ke daerah base yang sebenarnya Geek Farm sangat-sangat tidak menyadarinya. Fight yang dipaksakan tadi membuat space yang begitu banyak untuk Kabuki yang berhasil melakukan endgame di game ketiga kita. Ini yang keduanya ya. Ini yang kedua kali ya? Dua kali. Kedua dibuat sama dia juga. Dan kali ini pastinya lebih cepat lagi ya. Karena ya ini berulang kali kita bahas bahwa butuh perhatian khusus untuk Beatrix. Ya. Terutama dengan Weskernya dia. Tadi 2 shot, tactical reposition, 2 shot, bye-bye goodbye. Itu cepet banget Om. Ya. Base-nya itu rasa minion Om. Jadi karena memang space yang dikasih juga tuh banyak ya. Iya, Kayak betul. Fluffy buying time dan juga tadi teman-teman yang datang semua sampai pada pecah immortal, tapi ya hasilnya oke. ini kelihatan banget ya. Makronya dari Geek Farm mereka perlu lebih peka lagi sama keberadaan